Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Kevinda Ganesha Putra, Anissa Karismawati, Eka Yulia Dewi, dan Lailatul Istighfayah Robiati akan mempresentasikan tentang pembelajaran seni rupa pada anak SD. Pendidikan seni rupa pada anak SD adalah kemampuan mengenali perasaannya sendiri sewaktu perasaan atau emosi itu muncul, dan ia mampu mengenali emosinya sendiri apabila ia memiliki kepekaan yang tinggi atas perasaan mereka yang sesungguhnya dan kemudian mengambil keputusan secara mantap. Seni rupa akan membantu anak-anak untuk mengerti orang lain dan memberikan kesempatan dalam pergaulan sosial dan perkembangan terhadap emosional mereka. Anak-anak dengan kemampuan ini cenderung mempunyai banyak teman dan pandai bergaul. Melalui belajar kelompok dituntut untuk bekerja sama, mengerti orang lain, pendidikan seni rupa di sekolah dasar meliputi yang pertama, menggambar. Menggambar adalah kegiatan menggambar di SD dapat diterapkan dalam berbagai cara, dari mulai pembuatan set, pengembangan set, menjadikan karya-karya lukis atau gambar, menggambar dengan skema, memindahkan gambar dengan bantuan kisi-kisi, dan menggambar ekspresi dengan cara memberikan gambaran kepada siswa bagaimana seorang maestro menganggap karya mereka dari awal sampai akhir. Yang kedua, finger painting atau lukisan jari. Finger painting yaitu kegiatan melukis dengan jari tangan. Tujuannya dari kegiatan ini adalah yang pertama, dapat melatih motorik pada anak yang melibatkan gerak otot-otot kecil dan kematangan syaraf. Yang kedua, mengenal konsep warna primer, merah, kuning, dan biru. Dari warna-warna yang terang, kita dapat mengetahui kondisi emosi anak, kegembiraan, dan kondisi-kondisi emosional mereka. Yang keempat, yang ketiga, mengenalkan konsep pencampuran warna primer, sehingga menjadi warna yang sekunder dan tersier. Yang keempat, mengendalikan estetika keindahan warna. Dan yang kelima, melatih imajinasi dan kreativitas anak. Selanjutnya, melukis. Melukis adalah media yang digunakan untuk melukis, pada biasanya cat air, cat minyak, finger painting, dan lain-lain. Dalam pembelajaran melukis, anak-anak biasanya belajar sambil bercakap-cakap dengan temannya. Percakapan pertama mereka kebanyakan adalah tentang warna yang mereka peroleh, sambil bereksperimen dengan mencampurkan warna-warna. Anak-anak itu bermain dengan cara yang santai. Hal ini menjaga agar puas dan semangat mereka tetap bekerja. Biasanya suasana hati mereka disampaikan oleh warna. Mereka belajar bagaimana warna perlengkap dan sejalan dapat membantu mengungkapkan ide-ide mereka. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Membentuk. Arti kata membentuk dapat dimaksudkan sebagai mengubah, membangun, dan mewujudkan. Pada umumnya, bahan yang dipergunakan untuk kegiatan membentuk adalah bahan-bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, malam lilin, playdok, dan sejenisnya. Tetapi dalam pengembangannya, selama tidak mengingkari maksud dari arti kata membentuk tadi, dapat dipergunakan bahan-bahan lain seperti kertas karton atau bahan-bahan lembaran yang sekiranya dapat dibentuk.
Selanjutnya, mencetak. Mencetak adalah proses memperbanyak suatu gambar atau naskah dengan menggunakan teknik tertentu, di antaranya cetak datar, cetak tinggi, cetak dalam, cetak saring, cetak kopi, dan cetak dengan printout. Mencetak yang formal membutuhkan pelat atau stempel. Stempel tersebut gambar-gambar yang diukir atau ditimbulkan, yang diberi tinta dan kemudian dipindahkan ke kertas. Stempel cetak yang paling sederhana terbuat dari styrofoam. Selain murah, juga tidak berbahaya bagi anak didik kita. Selanjutnya, menjiplak. Sebelum membuat cetakan apapun, anak-anak dapat menggunakan untuk menjiplak. Mereka cukup menempelkan sehelai kertas putih di atas permukaan pelat dan dengan krayon, lalu menggosok-gosokkannya bahkan dengan keras untuk mendapatkan gambarannya. Anak-anak dapat menggunakan banyak cara untuk hasil yang mengagumkan. Biasanya, koin adalah favorit mereka. Koin adalah bahan yang sederhana dan mudah sekali didapat. Mereka dengan mudah membuat banyak jiplakan yang berbeda dari objek-objek yang ditentukan di sekolah. Hal ini merupakan cara yang bagus untuk membuat anak-anak peka pada dunia sekitar mereka. Selanjutnya adalah kolase. Kolase dalam pengertian yang paling sederhana adalah penyusunan berbagai macam bahan pada sehelai kertas yang diatur. Anak-anak di kelas biasanya memilih dan mengatur potongan bentuk dari kertas, kain, bahan-bahan bertekstur, lalu meletakkannya di tempat yang mereka suka. Sebagai bagian dari pengalaman, mereka dapat membuat keputusan sendiri tentang penggunaan warna, ukuran, dan bentuk. Ada beberapa macam kolase, yaitu kolase dengan kertas dan kain, dan kolase dengan tekstur. Selanjutnya adalah 3M, atau menggunting, menempel, melipat. Karya rupa 3M ini merupakan proses manipulasi lembaran kertas menjadi suatu bentuk 3 dimensi. Biasanya dikenal dengan teknik origami. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lailatul. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan seni rupa pada anak SD. Tahap-tahap perkembangan menggambar atau seni rupa secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 tahap karakteristik, yaitu yang pertama, kelas 1 sampai dengan kelas 3 ditandai dengan kuatnya daya imajinasi dan fantasi. Yang kedua, kelas 4 sampai kelas 6 ditandai dengan berfungsinya kekuatan rasio. Ada beberapa tahap periodisasi perkembangan seni rupa pada anak SD. Sebenarnya di sini ada 6 tahap, namun kita membahasnya hanya 4 tahap saja karena yang 2 tahap yaitu masa mencoreng umur 2-4 tahun dan yang kedua masa penentuan umur 14-17 tahun. Nah, tahap tersebut tidak termasuk pada umur anak SD. Yang termasuk pada umur anak SD antara lain yang pertama masa prabagan umur 4-7 tahun. Usia anak pada tahap ini biasanya berada pada jenjang PAUD dan sekolah dasar. Kecenderungan umum pada tahap ini, objek yang digambar anak biasanya berupa gambar kepala berkaki. Sebuah lingkaran yang menggambarkan kepala, kemudian pada bagian bawahnya ada 2 garis sebagai pengganti kedua kaki. Ciri-ciri yang menarik lainnya yaitu pada tahap ini, anak telah menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan objek dari dunia sekitarnya. Koordinasi tangan lebih berkembang. Aspek warna belum ada hubungan tertentu dengan objek. Orang biasanya digambarkan dengan warna biru, merah, coklat, atau warna lain yang anak kehendaki. Penempatan dan ukuran objek bersifat subjektif, didasarkan kepada kepentingannya. Jika objek gambar lebih dikenalinya seperti ayah dan ibu, maka gambar dibuat lebih besar dari yang lainnya. Hal ini dinamakan dengan perspektif batin. Yang kedua, masa bagan, umur 7-9 tahun. Konsep bentuk mulai tampak jelas pada tahap ini. Anak cenderung mengulang bentuk. Gambar masih tetap berkesan datar dan berputar atau rebah.
Pada perkembangan selanjutnya, kesadaran ruang muncul dengan dibuatnya garis pijak. Penafsiran ruang bersifat subjektif, tampak pada gambar tembus pandang. Gejala ini disebut dengan idioplastis atau gambar terawang tembus pandang. Misalnya, pada gambar tersebut sebuah rumah yang seolah-olah terbuat dari kaca bening hingga seluruh isi di dalam rumahnya kelihatan dengan jelas. Yang ketiga, masa realisme awal, umur 9-12 tahun. Pada masa periode awal ini, karya anak lebih menyerupai kenyataan. Kesadaran perspektif muncul, namun berdasarkan penglihatan sendiri. Mereka menyatukan objek dalam lingkungan. Selain itu, kesadaran untuk berkelompok dengan teman sebayanya dialami pada masa ini. Perhatian kepada objek sudah mulai rinci, namun dalam menggambarkan objek, proporsi perbandingan ukuran belum dikuasai sepenuhnya. Pemahaman warna mulai disadari. Warna biru langit berbeda dengan biru air laut. Penguasaan konsep ruang mulai dikenal, sehingga letak objek tidak lagi bertumpu pada garis dasar, melainkan pada bidang dasar, sehingga mulai ditemukan garis horizon. Selain dikenalnya warna dan ruang, penguasaan unsur desain seperti keseimbangan dan irama mulai dikenal pada periode ini. Terdapat pula perbedaan kesenangan umum, misalnya anak laki-laki lebih senang menggambar kendaraan, sedangkan anak perempuan lebih senang menggambar boneka atau bunga. Yang terakhir, masa naturalisme semu, umur 12-14 tahun. Pada masa ini, kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosial semakin berkembang. Perhatian kepada seni mulai kritis, bahkan terhadap karyanya sendiri. Pengamatan kepada objek lebih rinci, tampak jelas perbedaan anak-anak bertipe haptik dengan tipe visual. Tipe visual memperlihatkan kesadaran rasa ruang dan lingkungannya dengan fokus pada hal-hal yang menarik perhatiannya. Penguasaan rasa, perbandingan atau proporsi, serta gerak tubuh objek lebih meningkat. Tipe haptik memperlihatkan tanggapan ke ruangan dan objek secara subjektif, lebih banyak menggunakan perasaannya. Gambar-gambar karya kartun banyak digemari. Ada sesuatu yang unik pada masa ini, di mana suatu sisi anak ekspresi kreatifnya sedang muncul, sementara kemampuan intelektualnya berkembang dengan sangat pesat. Sebagai akibatnya, rasio anak seakan-akan menjadi penghambat dalam proses berkarya. Anak ingin menggambar kucing, sementara kemampuan menggambar kucing masih kurang. Sebagai akibatnya, mereka malu kalau memperlihatkan karyanya kepada sesamanya. Selanjutnya yaitu gambar anak pada tahap figuratif. Pada tahap figuratif ini, umur anak berkisar 3 sampai dengan 12 tahun. Sebenarnya, perkembangan gambar anak itu dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap coreng-moreng umur 2 sampai dengan 3 tahun, tahap figuratif umur 3 sampai dengan 12 tahun, dan juga tahap keputusan artistik umur 12 tahun ke atas. Namun di sini kita akan menjelaskan mengenai tahap figuratif umur 3 sampai dengan 12 tahun. Pada tahap ini, perkembangan simbolik gambar anak menunjukkan hubungan dengan kenyataan atau masih bersifat naturalistik. Jadi gambar anak masih bersifat natural. Pada umumnya, anak pertama kali menggambarkan figur manusia. Ketika pertama kali berusaha menggambarkan manusia, anak membuat lingkaran sebagai kepala, membuat garis lengkung sebagai kaki, tangan, badan, dan sebagainya. Anak mungkin memahami bahwa terdapat bagian-bagian tubuh manusia yang lainnya, misalnya ada mata, hidung, telinga, mulut. Namun, tetapi anak belum mampu menggambarkannya. Gambar anak pada subtahap figuratif awal ini juga menunjukkan penggambaran objek-objek dengan ukuran yang berlebihan. Misalnya, manusia, dia menggambar manusia, tetapi ukuran manusia pada gambarnya ini lebih besar dari ukuran rumah, atau mungkin ukuran manusia lebih besar dari ukuran pohon. Kemudian, unsur garis, warna, dan tekstur digambarkan hampir tidak memiliki hubungan dengan kenyataan. Misalnya, manusia digambarkan dengan warna ungu, kemudian daun digambarkan dengan warna merah, sedangkan anjing digambarkan dengan warna hijau, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu subtahap figuratif tengah. Pada subtahap figuratif tengah ini,
Perubahan gambar anak yang paling penting dari sub tahap sebelumnya tampak pada susunan simbol-simbolnya, yaitu bahwa hubungan penempatan satu objek dengan objek lain sekarang tampak lebih jelas dan juga lebih bermakna. Kecenderungan kompleksitas simbol-simbol ini dapat dilihat pada simbol-simbol yang paling sering ditemukan anak di lingkungannya. Tetapi objek yang jarang dijumpai anak digambarkan secara sederhana. Sebagai contoh, kepala harimau digambarkan mirip dengan wajah kucing misalnya dan sebagainya. Anak tidak mempunyai imajinasi yang kompleks tentang kepala binatang itu karena ia tidak mungkin melihatnya dari dekat. Selanjutnya, pada sub tahap perkembangan ini, kombinasi gambar anak tampak atas itu plan dan tampak sisi atau elevation dalam satu gambar. Sebagai contoh, misalnya gambar sebuah mobil terletak pada satu garis dasar, sedangkan rumah terletak pada garis dasar yang lainnya. Jadi dalam penggambaran ruang digunakan dua garis dasar, dan sementara itu jalan dan kendaraan-kendaraan lainnya digambarkan secara tampak atas. Selanjutnya yaitu subtahap figuratif akhir. Ciri paling penting yang membedakan subtahap figuratif tengah dengan subtahap figuratif akhir ini yaitu munculnya perspektif sebagai pengganti garis dasar. Anak tidak lagi menggambarkan objek pada garis dasar, melainkan di atas bidang yang tampak meluas ke belakang, mengesankan ruang sehingga lebih dekat dengan kenyataannya. Anak juga membedakan objek yang berada di tempat yang dekat dan yang jauh, yaitu dengan memperbesar ukuran selain itu. Anak pada subtahap figuratif akhir ini kadang-kadang telah menggunakan perspektif linier, yaitu cara menggambarkan garis-garis secara sejajar untuk mengesankan kedalaman. Sebagai contoh, jalan yang menuju ke tempat yang jauh, kedua garis tepinya terus saling mendekat. Selain perspektif linier, gambar anak pada subtahap figuratif akhir juga menunjukkan tingkat penggambaran setiap objek secara lebih realistik. Figur manusia, misalnya figur manusia digambarkan dengan seluruh unsurnya, misalnya kepala, badan, kaki, lengan, rambut, kuping, hidung, itu sudah tampak lebih jelas dan juga lebih rinci. Nah, pada tahap figuratif akhir ini, anak itu juga sudah menggambarkan dirinya, sudah bisa menggambarkan peran-perannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya seorang perempuan, dia sedang memasak, menggambar perempuan sedang memasak. Misalnya menggambar seorang anak laki-laki sedang bermain bola. Jadi dia selain itu dia juga sudah bisa untuk mendetailkan bahwa dia sudah tahu bahwa apa saja macam-macam pekerjaan. Misalnya seorang wanita bekerja sebagai perawat, ia memakai rok dan sebagainya. Seorang polisi itu dominannya laki-laki, maka ia gambarkan laki-laki menjadi polisi dan sebagainya. Itu tadi penjelasan dari kelompok 3 mengenai pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.